Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Saripudin, guru kampung Sain Inhil, akan mengadakan tutorial mengenai tugas 2 pelatihan Sagusanov Filmora. Tugas 2 dari pelatihan Sagusanov Filmora ini adalah melakukan editing video. Tugas pertama yaitu memilih media di media library pada Filmora tersebut. Yang perlu kita adalah menyiapkan beberapa media di dalam Filmora tersebut. Kita bisa dengan cara kita menambah Filmora tersebut dengan mengklik daripada tanda tambah tersebut. Kemudian kita milih media yang ingin kita masukkan di dalam tersimpan di dalam library dari Filmora tersebut. Kita klik open, maka secara otomatis file-file yang ini tersebut akan tersimpan di library kita. Boleh juga dengan cara mengklik import di bagian tersebut, baru import media file tersebut. Setelah itu akan terlihat beberapa file. Ada file berupa gambar, ada berupa file berupa logo, ada file berupa video, ada file berupa background atau suara. Kemudian kita akan memilih satu media dengan cara kita bisa mengklik pada bagian tersebut, atau boleh dengan cara sistem pencarian jika file terlalu banyak ya, di dalam search-nya tersebut. Bagian kedua adalah menghapus media di media library dengan cara mengklik kanan. Di sana nanti ada delete. Kemudian kita klik di sana, kemudian tekan yes, maka satu bagian dari file di media library tersebut sudah terhapus. Terhapusnya hanya di media library tersebut, tetapi tidak terhapus di laptop kita, di komputer kita. Kemudian bisa juga dengan cara menekan keyboard, memilih satu file, kemudian menekan keyboard dengan cara mengklik delete. Bagian ketiga adalah menambah video ke timeline. Dengan cara memilih salah satu file di sana, kemudian kita menyeret ke timeline tersebut. Maka video tersebut akan sudah masuk mengenai timeline tersebut. Ada juga dengan cara mengklik kanan bagian file tersebut. Di sana ada pilihan insert, ada overwrite, ada append, dan address to new track. Insert itu adalah menambah bagian awal, sedangkan overwrite itu memilih dengan cara menumpuk. Kemudian append memilih file dengan penyimpanannya di bagian belakang. Sedangkan address to new track itu adalah menambah file pada bagian track selanjutnya atau track kedua. Kita coba dengan cara add to new track, maka pilih salah satu file, maka dia akan tampil pada track kedua file tersebut. Timeline ada timeline tidak bisa kita menambahkan jika tanda kunci tersebut tanda terkunci dengan kabur-kabur. Bagian keempat yaitu mengakses sampel color atau video. Ini dengan cara kita memilih media, kemudian ada sampel color di sana sebanyak 15. Boleh kita memilih berbagai macam warna. Kemudian sampel video ada 20, kita boleh memilih video tersebut. Kemudian tapi dengan cara kita mendownload dulu video tersebut. Kemudian untuk menambah sampel color kita bisa dengan cara menyeret berbagai macam warna tersebut. Di samping itu juga sama dengan video kita juga bisa memilih salah satu video, kemudian kita dengan cara menyeret, kemudian kita tarik ke track pada track timeline yang kita inginkan. Bagian kelima yaitu menghapus klip video dari timeline dengan cara memilih salah satu file, kemudian kita klik kanan, maka akan muncul di sana delete, kemudian klik delete, maka terhapus. Cara kedua bisa juga dengan cara memilih salah satu file di dalam timeline, kemudian kita klik delete pada keyboard. Kemudian bisa juga dengan cara kalau ingin menghapus semua, bisa dengan cara menarik semuanya, kemudian kita tekan delete.
dengan cara boleh juga memilih kanan kemudian tekan delete. Bagian keenam yaitu memotong klip video. Ada beberapa cara. Kalau kita memotong bagian depan dan bisa juga memotong bagian belakang dan bagian tengah. Kita memotong bagian depan dengan cara kita mengambil kursor tersebut, yang gambar gunting tersebut, kemudian kita seret sampai di mana kita mau inginkan memotongnya. Misalnya kita tarik ke bagian tertentu tersebut, kemudian nanti klik kanan, di sana ada pilihan, di sana nanti ada pilihannya. Kanan ada pilihannya time start to playhead, kita klik kalau kita memotong bagian depan. Kalau kita memotong bagian belakang, di situ ada pilihan, klik kanan, ada pilihannya time and to playhead. Maka yang terpotong adalah bagian belakang daripada file video tersebut. Bagian ketujuh yaitu memisahkan klip video dengan cara menarik bagian kursor yang gambar gunting tersebut ke bagian tertentu, kemudian klik kanan, kemudian pilih split. Dan selanjutnya bagian-bagian yang mana kita inginkan. Bagian ke-8 yaitu memutar klip video dengan cara mengklik 2 kali pada bagian video tersebut. Maka akan muncul menu-menu. Menu yaitu beberapa menu yang ada. Di sana ada video, di sana ada transform, ada composition. Kita bisa memilih dari media video tersebut, yaitu media pada transform tersebut. Klik di bawahnya. Maka di sana ada bagian lagi yaitu rotarinya. Kita bisa menggeser bagian bulat tersebut, menggeser ke kanan berapa derajat, kemudian menggeser juga ke kiri bisa, sesuai dengan yang kita inginkan. Namun jika kita ingin mereset dengan cara mengklik reset. Kemudian kalau kita ingin OK, ada klik kanan bagian OK. Selanjutnya cara kedua bisa memilih dengan cara klik kanan, di sana ada bagian rotari 90 cw dan ada bagian rotarinya juga 90 cw. Itu. Bagian ke-9 yaitu pemangkasan klip video dengan cara bisa dengan cara mengklik kanan di bagian video tersebut, maka muncul media, yaitu kita pilih pada media crop and zoom. Klik di sana, maka muncul gambar tersebut. Nah, untuk media di sini ada rasio. Rasio kita boleh memilih berbagai macam rasio. Mulai dari original sampai kepada 16:9. Kemudian ada juga 4:3 di sana. Kemudian 1:1. Kemudian ada juga 9:16, dan bisa juga kita custom atau sesuaikan dengan keinginan kita. Bagian 10 yaitu menggabungkan video, yaitu dengan cara pertama kita memilih beberapa video yang ingin kita gabungkan, itu gabungkan di bagian belakang, misalnya di media library-nya tersebut. Kita klik file yang kita inginkan dengan cara menyeret. Misalnya saya mengambil video yang pertama itu, kemudian kita seret ke template tersebut. Maka dia akan bergabung dengan video yang pertama. Kemudian saya ingin menggabung lagi video yang ketiga dengan cara menyeret lagi bagian tersebut. Maka video-video tersebut, video 1, video 2, video 3 tersebut sudah tergabung dalam menjadi satu media track. Bagian ke-11 yaitu copy paste video, dengan cara kita memilih salah satu file di media library dengan klik kanan, maka kita copy. Setelah itu kemudian kita pilih ke track 1, kemudian kita klik kanan, di sana akan muncul nanti pilihan paste. Maka kita klik kanan, maka di sana terpilih paste. Maka sudah menambah video tersebut dengan cara copy paste. Selanjutnya bagian 12 yaitu mengatur kualitas video dengan cara
kita mengklik dua kali dari track pertama di sana file video tersebut, maka muncul menu pilihan berbagai macam untuk mengatur kualitas video. Kita lihat pertama yaitu mengatur colornya, ya, kualitas video colornya. Kita mulai dari color enhancement, itu dari thresholdnya, ya. Kita boleh ke kanan tarik sampai sesuai dengan keinginan kita. Yang kedua, volume-nya bisa juga, ya, tarik ke kanan dan ke kiri. Kemudian white balance-nya itu ada temperaturnya, kemudian ada tints-nya, kemudian ada tone-nya, contrast-nya bagaimana sesuai dengan keinginan kita, saturation-nya, kemudian kecerahannya atau brightness-nya sesuai dengan keinginan kita. Kemudian ada 3D loads-nya, itu ada pilihan 007 seri, kemudian B dan hitam putih film, boleh juga model Batman dan seterusnya. Kemudian kita mau reset, boleh tekan reset, kemudian tekan OK jika sudah sesuai dengan keinginan kita. Kemudian juga yang lebih cepat lagi yaitu dengan cara mengklik advance. Di situ langsung ada menu color yang kita inginkan, mulai dari color cool, warm, kemudian cool max sampai kepada bring tint ini, ya. Kemudian dengan cara juga kalau sudah oke kita klik OK. Kalau mau reset secara keseluruhan, reset all. Cara kedua, boleh memilih klik kanan bagian video yang kita inginkan, kemudian klik di sana color correction. Di sana nanti akan terpilih beberapa pilihan, langsung ke advance, itu ada seperti tadi, ada color, warm dan seterusnya. Klik OK jika OK, klik cancel kalau mau cancel. 13. Mengubah kecepatan pemutaran video dengan cara klik kanan, kemudian pilih speed and duration. Maka akan di sana terpilih custom speed. Di sana kita bisa klik bulatan kecil, speed ke kanan, sampai bisa mencapai kecepatannya sampai 100 kalau full itu. Kemudian bisa juga kita ke kiri itu menjadi sampai ke 0. Selanjutnya juga bisa membuat video itu putar mundur, yaitu dengan cara di sana ada menu reservoir speed, ada repel edit. Di sana kita bisa menceklis reverse speed, maka secara otomatis video tersebut putar mundur. Kemudian bisa klik OK kalau kita OK, kemudian ketik cancel jika cancel. Mengubah kecepatan juga bisa dengan klik tanda seperti jam tangan tersebut. Kita bisa memilih slow 0,5, 0,25 kali 0,1, 0,05, 0,01. Fast-nya juga bisa kita memilih kecepatannya 2 kali, 4 kali, 8 kali, 20 sampai 100 kali. Kalau saya biasanya memilih normal. Bagian 15 yaitu membuat frame beku, yaitu dengan cara memilih kursor bagian tertentu yang ingin kita bekukan atau kita diamkan. Kemudian pilih di bagian seperti jam tersebut, pilih ke freeze frame. Maka secara otomatis bagian tersebut akan terbekukan. Di sana kita coba, ya. Selamat pagi buat. Nah, di sana terlihat bagian pertama kan diam, kemudian dilanjutkan dengan suara saya berbicara. Di samping itu juga kita bisa memperbesar, memperkecil frame beku ini dengan cara menggeser ke kiri dan ke kanan frame tersebut, freeze frame tersebut. Bisa juga dengan cara mengklik kanan bagian frame tersebut, akan kita pilih preference, file, preference, kemudian pilih editing. Di sana ada different duration, bisa kita geser mulai dari foto durationnya, transition durationnya, dan seterusnya. 16 yaitu memperbesar, memperkecil template dengan cara pertama itu ada tanda minus, ada tanda positif, itu dengan cara bisa menggesernya. Kalau negatif berarti memperkecil, kemudian tanda positif memperbesar template tersebut. Cara kedua bisa juga dengan cara menggeser kursor yang bagian gunting ke kiri dan ke kanan. Dengan cara ketiga bisa juga dengan kontrol negatif pada keyboard kecil, kemudian kontrol positif untuk menambah perbesar.
17 yaitu mengubah skala dan rotasi video dengan cara memilih video tersebut, kemudian klik kanan. Di sana ada menu nanti menu show property. Di sana kemudian checklist tersebut pada menu show properties tersebut. Maka akan muncul menu show properties tersebut. Klik di sana akan terpilih beberapa pilihan, yaitu adalah video transformnya, kemudian bisa ada rotasinya, kemudian skalanya. Selanjutnya yaitu 18, menambah watermark atau logo pada media track tersebut. Dengan cara memilih logo tersebut pada bagian media library, kemudian seret ke track bagian kedua, kemudian maka akan kita atur tersebut logonya tersebut. Kemudian untuk mengubah skalanya atau ukurannya bisa klik kanan. Di sana nanti ada show property muncul, kemudian kita bisa memilih transformnya di skalanya di sana. Nah, bisa kalau ke kiri itu memperkecil, kalau ke kanan itu memperbesar. Kemudian atur posisinya, mau di sebelah kiri atau mau di sebelah kanan, sesuai dengan keinginan. Kemudian mau reset, silakan tekan reset. Kalau berarti sudah oke, berarti tekan oke. Kegiatan selanjutnya yaitu 19, mengubah kualitas playback. Perlu ditekankan di sini tidak mempengaruhi kualitas pada ekspor tersebut, tetapi hanya pada playback saja. Caranya di sana bisa kita memilih beberapa menu di sana untuk review. Pertama yaitu pada memilih bagian playback quality. Itu di sana ada klik bagian tanda panahnya, ada yang full, ada yang setengah, ada 1/4, kemudian ada 1/8, ada 1/16. Demikian tugas tutorial 2 Filmora. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.